Ya, shalom. Shalom. Halo. Balik lagi nih sama kita di ibadah online 3G Kids bersama Kak Pauline dan Kak Elsa. juga ada Kak Aldi dan Kak Kevin. Dan Ada gak lupa. Bobby juga. Halo. Nah, tapi kita sekarang di sini nggak cuma kita aja nih. Masih inget nggak? Bulan lalu kita kan ada challenge untuk nge-cover lagu Ku Istimewa. Nah, saat ini kita udah nemuin pemenangnya nih. Wah, siapa nih Kak pemenangnya? Nah, pemenangnya kita panggil ya. Ada Biverlin dan Rara. Hai Biverlin. Hai. Hai Rara. Hai. Hai semua. Oh ya, hai Bobby. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, masih inget nggak yel-yelnya kita? Apa kabar kalian semua? Baik, dahsyat, luar biasa. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Apa kabar kalian semua? baik, Dahsyat, luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah hari ini, kita mau doa dulu ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan yang luar biasa. Kita masih bisa ibadah bersama. Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan urapi setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. amin. Siap-siap untuk memuji Tuhan? Siap. Keras semangat. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Musik Kak. Kita mau berjalan bersama Tuhan, oke, hari ini? Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tangan Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama memuji Tuhan, oke?
Siapa yang bisa bertahan di tengah badai? Siapa yang mau bertahan di tengah badai? Saya. Kalau mau bertahan di tengah badai, memuji Tuhannya lebih lagi, oke? Siap? Siap. Musika. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama pada hari ini, oke? Lebih semangat. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Dia Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia. Apa? Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia. Katakan. Di dunia. Dia Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Sekali lagi, oke? Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Kendati goncang, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Siapa? Dia Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh, tempat perlindung yang teguh, tempat perlindung yang teguh. Yeay. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau pujikan dengan segenap hati kita. Kita mau ambil sikap yang benar. Kita mau duduk lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Katakan berseru, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau pujikan kekuatan hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dari Kau Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kita, tak pernah tinggalkanku, setia
mau kita semua angkat tangan tinggi-tinggi kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, dengan segenap hati pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita ambil komitmen. Kakak kasih waktu buat kalian ambil Alkitab di dekat kalian masing-masing ya. Sudah, angkat Alkitab di tangan kanan, taruh tangan kiri di depan dada kalian. Tetapi saya bukan demikian. Saya telah belajar mengenal Kristus, karena saya telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa saya berhubung dengan kehidupan saya yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan di dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kemana ya semuanya? Kok enggak ada ya? Wah, sepi banget. Hah? Apa itu ya? Hah? 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 Itu anjing. Wah, ada anjing. Aku godain ah. Hah? Pergi. Loh, Bobby mana ya? Kok sepi? Bobby. Waduh, katanya mau nemenin Kak Silvi, Bobby-nya tadi udah janjian padahal. Ya udah deh kalau gitu panggil teman-teman yang lain aja. Ayo Kak, ayo adik-adik sini.
Halo, sini yuk. Yuk kita duduk yuk. Nah, Apa ini Kak kita Kak? sebetulnya tadi itu saya lagi cari Bobby. Kemana ya Bobby tadi tuh udah janjian sama Bobby, katanya mau nemenin Kak Silvi buat nyampein cerita itu nanti. Tapi mana Bobby? Main mungkin Kak bobinya. Bob, Tidak terdengar. coba kalian panggil Bobby gitu. Bobby. Cuma suaranya. Loh Bob, kamu ngapain? Tapi kenapa? Bob, Iya. Kenapa? Ini nangis tak Bob kamu Bob? Sedih. Oh sedih. Iya. Kok lucu Bob? Iya kok lucu. Aku sedih, kok tambah diketawain. Oh iya iya. Oh kenapa Bobby kok? Harusnya kalau aku sedih kalian bahagia. Loh sudah tadi tapi kamu nggak mau. Gak tahu. Itu nangis apa cegukan? Sudah yang tenang. Kenapa Bobby kok nangis? Aku tadi dikejar anjing. Siapa? Anjing, dikejar anjing. Anjing. Iya, Oh kamu ketemu anjing. iya ketemu anjing tadi. Loh kenapa? Padahal aku cuma mukul, padahal aku cuma nendang. Dikejar aku. Iya Bob. Ya Bobby. Lah kenapa anjingnya kamu tendang? Aku mau godain. Lah kenapa kok anjingnya digodain Bob? Kalau inget anjing, aku suka sedih. Iya, ya udah yang tenang dulu Bobby, yang tenang dulu. Matanya rusak ya mata. Iya udah, sudah Bob, sudah. Nah sekarang Bobby takut sama anjingnya. Iya. Nah ya sudah deh, karena kamu takut anjing, kakak ini saat ini langsung teringat tentang satu hal. Tentang sesuatu, tentang salah satu tokoh Alkitab nih Bob. Dengerin ya Bob ya. Iya kak. Udah jangan sedih Bob, jangan nangis. Ya, Kak Silvi akan ceritakan tentang satu tokoh Alkitab. Nah, salah satu tokoh Alkitab ini itu, dia itu orangnya nggak takut sama sekali. Siapa ya? Tahu nggak siapa? Enggak tahu. Dia itu kuat. Siapa ayo? Raksasa Kak. Bukan. Siapa ayo? Goliat. Bukan. Siapa ayo? Daud. Bukan. Ayo siapa? Anjing. Kok anjing nggak ada di toko Alkitab Kak? Oh iya ya. Nah oke langsung ya. Kak Silvi akan ceritakan tentang yang namanya Simpson. Siapa yang tahu Simpson? Oh Simpson. Tahu Simpson nggak? Tahu Simpson nggak? Nah Kak Silvi akan ceritakan tentang yang namanya Simpson. Bob, tahu Simpson Bob? Belum kak, ceritain dong. Ya ceritain ya Bob, dengerin ya Bob. Nah, pada waktu ini orang Israel itu nggak taat sama Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan izinkan Filistin ini menjajah Israel selama 40 tahun. Lalu Tuhan ini memilih seorang yang namanya Simpson. Istrinya Manoah itu awalnya mandul. Tapi malaikat Tuhan itu datang pada istri Manoah ini. Dia katakan kalau istrinya Manoah ini yang mandul tadi akan memiliki anak dan akan dinamai Simpson. Nah, Simpson ini harus berjanji kepada Tuhan. Yang pertama, Simpson gak boleh yang namanya minum anggur. Lalu yang kedua, Simpson ini gak boleh menyentuh sesuatu yang sudah mati. Lalu Simpson tidak boleh memotong rambutnya. Jadi sepanjang apapun tidak boleh dipotong, ya. Dan Tuhan pun menjadikan Simpson itu sangat kuat.
Lalu sampai suatu ketika Simson ini didatangi oleh singa muda. Singa muda ini datang ke Simson dengan mengaum. Nah, kalau kalian takut gak sama yang namanya singa? Takut. Takut ya? Nah, yang namanya Simson ini tadi itu gak takut sama singa. Nah, pada saat itu Tuhan langsung bekerja atas Simson. Simson langsung kuat dan Simson mencabik-cabik yang namanya singa itu tadi. Mencabik-cabiknya itu seperti mencabik anak kambing, bukan mencabik singa. Jadi dia gak takut sama sekali, bahkan dia lebih kuat daripada singanya. Singanya pun mati. Singanya kalah sama Simson. Lalu bangkainya singa tadi itu disarangi yang namanya lebah, sehingga lebah menghasilkan apa? Madu. Nah, menghasilkan madu di bangkainya singa tadi. Nah, di sini Simson melanggar salah satu janjiannya dengan Tuhan, yaitu tidak boleh menyentuh yang sudah Mati. Nah, beda ini beda. Kalau ayam goreng dimakan enak. Nah, ini bangkai singa. Kak Elsa buat lapar aja. Bobby sudah nggak sedih ya? Udah Kak, tinggal laparnya aja. Ya nanti maam ya Bob. Nah, karena ini tuh bangkai singa Kak, bukan ayam yang enak. Jadi bangkai singa itu ada dihubungin lebah gitu terus menghasilkan madu. Ya madu dari bangkai singa tadi itu diambil sama si Simson, dimakan sama Simson gitu. Dan Simson ini nggak menceritakan kepada ayah ibunya, jadi nggak ada yang tahu kalau Simson ini melakukan hal itu tadi. Padahal nggak boleh sama Tuhan Yesus. Lalu berjalan waktu, nah mulailah Simson ini jatuh cinta pada gadis Filistin. Siapa ayo? Siapa ayo? Apa ya? Siapa gadis yang disukai sama Simson? Siapa? Delina. Iya, Delila, betul. Simson menyukai salah satu gadis Filistin, yaitu namanya Delila. Nah, lalu si orang Filistin, karena orang Filistin menjajah Israel tadi ya, akhirnya orang Filistin menjanjikan kepada Delila uang yang banyak. Menjanjikan uang yang banyak untuk Delila kalau Delila bisa kasih tahu apa kelemahan Simson. Bagaimana supaya Simson ini hilang kekuatannya yang tadi. Nah, lalu akhirnya Delila tergoda dong dengan uang yang banyak itu tadi. Akhirnya Delila selalu berkali-kali tanya ke Simson, apa sih yang membuat kekuatanmu hilang? Apa sih yang membuat kekuatanmu ini lepas? Apa sih yang membuat kamu kuat ini? Apa sih yang membuat kamu lemah? Delila tanya gitu berkali-kali sama Simson. Akhirnya Simson pun akhirnya lelah dan dia menjawab. Simson akhirnya bilang ke Delila ini tadi, kenapa hayo? Simson bilang apa ke Delila? Apa yang membuat kekuatannya lemah? Ada yang tahu? Apa ya Kak? Enggak tahu. Pada nggak tahu ya. Bobi tahu nggak Bob? Udah Kak. Sama aja Bob. Nah, jadi yang diomong ke Simson, jadi Simson langsung kasih tahu ke Delila, kalau rambutku dipotong, maka hilanglah kekuatanku. Seperti yang tadi di perjanjiannya Simson sama Tuhan Yesus, jangan sampai rambutnya dipotong. Dan kalau dipotong, hilanglah kekuatan Simson. Pada akhirnya Delila sudah tahu nih kalau ternyata Simson rambutnya dipotong, hilang kekuatannya. Nah, demi uang yang banyak tadi, pada waktu Simson tertidur nyenyak, dengan lenyap Simsonnya, bubuk enak. Habis itu Delila ini manggil orang lain untuk memotong rambutnya Simson. Dipotonglah tuh rambutnya Simson, jadi pendek gitu. Akhirnya hilanglah kekuatan Simson.
Lalu Simson bangun, dengan mudahnya orang Filistin ini menangkap Simson karena Simson sudah nggak punya kekuatan lagi. Simson sudah nggak bisa melawan lagi. Akhirnya Simson pun lemah dan dengan mudahnya orang Filistin menangkap Simson. Lalu Simson ini dibuat buta matanya. Jahat ya, sudah ditangkap, dipotong rambutnya supaya Simson ini lemah. Terus habis itu Simson ini sudah lemah, ditangkap, dimasukkan ke penjara Simson ini tadi. Terus setelah itu dibuat buta matanya. Setelah dibuat buta matanya, si Simson ini enggak disuruh diam aja, tapi disuruh bekerja. Dia disuruh menggiling batu. Menggiling batu tuh enggak mudah, enggak enteng ya toh, namanya batu yang gede-gede gitu loh. Nah itu enggak enteng, jadi kayak kesusahan, sudah dia buta, tangannya dia sudah lemah, kakinya sudah lemah. Akhirnya dia tapi tetap disuruh lakukan itu, karena apa? Karena dijajah sama orang Filistin tadi tuh. Lalu si Simsonnya kita baca yuk sama-sama, karena kita belum baca ayat Alkitabnya. Di Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Nah, tapi untuk kali ini kita beda nih Kak, kita beda nih Dek untuk baca Alkitabnya. Karena gak cuma kita aja yang baca Alkitab, tapi akan sama adik-adik nanti yang baca Alkitab. Jadi disimak ya semuanya. Nah, Kak Silva akan memulai di Hakim-Hakim 16 ayat 23, nanti 24 sampai yang ke-30 adik-adik. Nanti 31 Kak Silvi mau minta bantuan Bobby ya Bob? Bob? Siap Kak. Oh, gak bobo kan Bob? Udah Kak. Oke, ayat 31 ya Bob? Bob? Ya Kak. Oke. Yuk, simak ya. Kak Silvia akan bacakan mulai yang Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-23. Perikopnya tentang Simson mati. Nah, Simson yang kuat kayaknya tadi itu bisa melawan singa pun dia bisa mati ternyata. Kita simak ya ceritanya gimana ya. Kak Silvia akan bacakan yang ayat yang ke-23. Nanti 24 sampai 30 adik-adik ya. 31-nya Bobby. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-23, Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon adalah mereka, dan untuk bersukaria kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Hakim-Hakim 16 ayat 24. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang banyak membunuh teman kita. Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Amin. Hakim-Hakim 16 ayat 26. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Hakim-Hakim 16 ayat 27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Hakim-Hakim 16 ayat 29 Tuhan berfirman, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Amin. Ayat 30. Berkatalah Simon, biarlah kiranya
bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya. Pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Amin. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Amin. Iya, pintar ya Popi, sudah bisa baca sekarang Popinya. Makasih ya Bob. Ya Kak. Nah, gitu tadi. Akhirnya perlahan-lahan rambut Simpson yang dipotong tadi itu mulai tumbuh. Mulai panjang lagi, mulai panjang lagi. Nah, lalu ketika itu si orang Filistin yang tadi menangkap Simpson membawa Simpson ke kuilnya mereka. Nah, lalu Simpson ini meminta pada Tuhan agar memberi kekuatan sekali lagi. Lalu Tuhan memberikannya kekuatannya. Nah, di ayat yang ke-30 nih, Kak Silvi bacakan ya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Nah, setelah Simpson minta kekuatan sama Tuhan Yesus untuk yang sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya. Katanya, biarkanlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lah, akhirnya Tuhan kasih kekuatan lagi untuk Simpson yang terakhir kalinya. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Nah, seperti tema TJK saat ini yaitu power of God, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan kekuatannya, Tuhan menunjukkan belas kasihnya. Akhirnya Tuhan kasih kekuatan untuk Simpson. Lalu dikatakan di ayat yang ke-30, lalu membungkuklah Simpson sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuh Simpson pada waktu hidupnya. Lalu akhirnya matilah Simpson dan seluruh isi di tempat itu, seluruh orang Filistin, dan akhirnya yang mati itu lebih banyak daripada yang Simpson bunuh waktu semasa Simpson hidup. Wow. Kaget loh Bob. Keren Kak ya. Iya, Simpson sekuat itu. Keren lagi Tuhan yang kasih kekuatan buat Simpson. Iya. Nah, jadi buat kita, ayo kita, kekuatan kita, kehidupan kita ini, kita bisa melakukan segala sesuatunya itu karena Tuhan Yesus. Bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang gagah, tapi Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebelum mengakhiri semuanya ini, iya Bobby, Bob udah jangan takut lagi Bob. Ada Tuhan Yesus, tapi Bobby juga jangan nakal. Iya Kak, aku lihat ceritanya Simpson tadi nggak boleh digunting rambutnya, tapi karena dia lalai, dia nggak mengerjakan apa yang jadi tujuannya, jadi dipotong rambutnya, Iya, jadi nggak ada makanya. kekuatannya. Jadi Bobby juga jangan lalai, jangan digodain anjingnya ya. Iya Kak. Jangan ditendang-tendang loh. Iya Kak. Iya, nanti anjingnya nanti nggak nakal lagi sama Bobby ya. Lu anjingnya nggak tenang Bob. Itu tenang. anjingnya Kak. Lu sudah kalau kamu tendang kamu nanti dikejar lagi loh. Nggak boleh ya Kak ya? Nggak boleh. Oh, harus diapain Kak? Tenang Bob. Ayo coba dipegang ini Bob anjingnya Bob pelan-pelan. Pelan-pelan Kak ya? Iya pelan-pelan nggak apa-apa. Ayo. Pelan-pelan Bob. Nah. Oh iya Kak. Nggak apa-apa Bob. Aman, Nggak Bob. apa-apa.
Enggak nakal kan anjingnya kan? Iya, ndak nakal Lo Kak. pelan-pelan Bob nanti kamu dia. Oh iya, iya. Lah, Gitu awas, ya. Bob. Iya, yang sayang ya. Ya, Nah, nah, buat kita semua juga gitu. Jangan jadi orang yang jahat. Kita semua juga jadi orang yang baik, jadi orang yang dahsyat, jadi anak yang luar biasa. Karena apa? Punya Tuhan Yesus luar biasa. Nah, sebelum kita tutup, kita mau baca ayat hafalan kita ya. Efesus 6 ayat yang ke-10 kita mau baca sama-sama. Bob baca Bob. Efesus 6 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Bisa nggak Bif? Rara bisa, perlu dibantu? Isi ya. Bobby bisa buka Bob. sebentar Kak. Ini Efesus 6 ayat 10. Mana ini 10-nya? Kita baca sama-sama ya, Efesus 6 ayat 10. Sudah dapat Bobby? Sudah Kak. Kita baca sama-sama ya Bob. Baca sama-sama ya. Efesus 6 ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Nah, tetap kuat ya karena Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Buat adik-adik di rumah juga gitu ya. Jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang kasih kita kuat, yang kasih kita pandai, yang kasih kita bisa semuanya. Itu Tuhan Yesus. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita udah dengerin kisahnya Simpson. Keren ya kisahnya Simpson? Keren. Nah, kali ini kita ada game lagi nih. Apa itu, Gamenya Kak? mengisi TTS. Wah, Nah, luar biasa. Gak Iya. sabar nih Kak, gak sabar. Mau TTS-nya tentang Simpson juga nih. Kalian yang tadi udah dengerin kisahnya Simpson pasti bisa jawab semuanya. Nah, ini ya, dilihat ya TTS-nya sama-sama ya. Nanti TTS-nya muncul di layar kalian. Nah, sudah. Nah, nanti cara jawabnya kalian ambil kertas kosong, kertas HVS atau apapun, pokoknya kertas yang kosong, kalian tulis jawaban kalian di situ dari nomor 1 sampai nomor sekian. Nah, kalau sudah, kalian foto hasil jawaban kalian. Jangan lupa seperti biasa juga foto hasilnya kaliannya juga foto sama kaliannya ya, seperti biasa. Lalu caranya gimana nih Kak Elsa? Caranya, ketika kalian sudah foto sama hasil karyanya kalian foto tadi kan kertasnya itu sekalian dihias-hias biar bagus, biar cantik ya Kak ya. Iya. Kemudian jangan lupa buat kirim di kontak personnya 3G. Masih ingat kan? Simpen kan nomornya? Jangan lupa ya kirim sama foto kaliannya hasilnya. Kemudian kita tunggu sampai tanggal 7 November. Jadi kita tunggu sampai tanggal 7 November akan ada hadiah buat kalian seperti biasa. Berapa orang pemenang Kak? 2 orang pemenang untuk kalian. Jadi kerjakan TTS-nya, kirim ke kontak personnya 3G, jangan lupa dihias juga. Kita tunggu ya. Oke, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita Kak hari ini. Ternyata gak terasa ya, sudah berakhir. Kita mau pujikan sekali lagi dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
Ya, kita mau berdoa. Kita mau akhiri ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dimanapun kami berada, Engkau sungguh mencintai kami, Engkau sungguh bersama kami, dan kami merasakan kasih Bapa itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Bapa, ibadah ini boleh kami akhiri, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa selalu terus merasakan penyertaan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kasih ini ada untuk setiap kami, untuk dapat kami bagikan, untuk dapat kami tunjukkan kepada dunia bahwa ini anak-anak-Mu, anak-anak pilihan-Mu, anak-anak kebenaran-Mu yang menyatakan kasih-Nya, kasih Bapa di tengah dunia ini. Dan biarlah itu ada dan tetap ada sampai selama-lamanya, sampai semua melihat bahwa kasih Tuhan itu nyata. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa ini selalu menggubri kami, dan kami bisa bertemu lagi di ibadah selanjutnya dan keadaan yang penuh sukacita luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati negara Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di negara Indonesia ini, kami percaya Engkau menjaga melingkupinya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau nyatakan setiap kasih-Mu bagi setiap bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Bapa, segala sesuatunya terjadi karena kemurahan Tuhan, rencana Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.